Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya yang dianugerahkan kepada kita. Alhamdulillah hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan serta taufik untuk dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di momen kali ini, momen salah satu bulan haram ya, bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram, yang mana 4 bulan haram itu ada 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, dan terpisah adalah bulan Rajab. Dan hari ini kita sudah di tanggal 26 Rajab ya, artinya Ramadan tinggal 34 hari, sekitar 34 hari lagi. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat ya, sudah ganti tahun juga. Dan tentu kalau dari kajian ini sendiri kita mulai bulan Januari juga tahun 2006, artinya sekarang sudah 19 tahun ya. Ternyata sangat cepat ya waktu, minus waktu pandemi ya, beberapa waktu di pandemi kan memang off ya. Itulah hakikat waktu di dunia, memang berjalan sangat cepat, sangat singkat, tiba-tiba berlalu, tiba-tiba lewat begitu saja. Tentu kesempatan yang masih Allah berikan pada kita, tentu mari kita senantiasa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus menerus kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadah kita, kualitas amal soleh kita. Karena di samping berjalan sangat cepat, kuotanya juga tidak unlimited ya, kuotanya terbatas. Waktunya juga tidak unlimited. Dan sebagaimana kita juga bisa menengok ke sekitar kita, saudara-saudara kita, jamaah kita di Al-Furqan ini, mungkin sebagian yang sebelumnya bersama-sama kita, sekarang sudah banyak juga sebagian saudara kita, jamaah kita yang duduk bersama di sini biasanya juga sudah mendahului kita. Jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita di tafsir Ibnu Katsir. Kita masih di surat Yunus ya, surat Yunus. Terakhir kita baru mengawali pembahasan di ayat ke-37 dari surat Yunus. Di mana di ayat 37 sampai 40 ini merupakan rangkaian satu tema ya. 37 sampai 40, jadi ada 4 ayat rangkaian satu tema, yaitu i'jazul Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran Al-Karim, di mana ini merupakan salah satu tema, satu bab sendiri biasanya kalau di kitab Ulumul Quran. Makanya nanti kita akan juga tambahkan dari salah satu kitab Ulumul Quran pembahasan tentang i'jazul Quran. Di mana dalam ayat 37 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin." Dan tidaklah Al-Qur'an ini diada-adakan atau dibuat-buat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tapi Al-Qur'an ini membenarkan apa-apa yang sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Wa tafsilal kitabi, juga merinci ketetapan-ketetapan Allah dalam Al-Qur'an ini. Jadi menjelaskan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, tegaskan ya, tegas Quran ini mir rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Sebagaimana pembahasan sebelumnya juga dibahas ya di ayat ke-35, itu tentang
keistimewaan aturan, ya, kesempurnaan aturan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ini juga merupakan bagian dari i'jazul Qur'an, ya, di mana Allah Subhanahu wa firman, "Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq." Katakan, apakah sekutu-sekutu kalian adakah yang bisa memberikan petunjuk pada yang hak? Qulillahu yahdi lil haqq. Katakan, Allah lah yang memberi petunjuk pada al-haq. Afaman yahdi ilal haqqi, apakah yang memberikan petunjuk pada yang hak itu ahaqqu ayyuttaba'a, lebih berhak untuk diikuti, amman la yahdi, ya, ataukah yang tidak bisa mendapatkan petunjuk. Nah, ini kemarin sudah kita warning, hati-hati kalau pas baca ketemu ayat ini. Yang pertama yahdi, afaman yahdi, yang kedua amman la yahdi. Biasanya kalau nggak teliti orang langsung refleksnya bacanya amman la yahdi, padahal yahdi. Kalau yahdi memberi petunjuk, kalau yahdi mendapat petunjuk. Ya. Apakah mereka yang tidak mendapat petunjuk kecuali jika diberi petunjuk? Apakah itu yang mau diikuti, gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau di ayat ini fokus kepada petunjuk atau aturan-aturan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Adapun di ayat 37 dan seterusnya ini lebih juga ke pembahasan i'jazul Quran secara umum, di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama menegaskan tentang bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di pembahasan ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah mengawali, ya, jadi karakteristik Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini selalu membahas dulu secara global, ya, baru kemudian beliau merinci dalil-dalilnya baik dari Quran, dari sunnah atau hadis Rasulullah SAW atau perkataan sahabat dan tabi'in. Yang nilai yang disebut sebagai tafsir bil ma'thur atau tafsir bir riwayah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam pembahasan ayat ini, hadza bayanun li i'jazil Qur'ani. Ini adalah penjelasan. Jadi memang 4 ayat ini dijelaskan dalam satu bahasan, ya, satu pokok bahasan yang kalau dalam ilmu tajwid itu disebut waqaf tam, ya, atau waqaf tam. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada namanya tanda ain, ya, itu namanya waqaf tam, satu pokok bahasan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza bayanul i'jazil Qur'ani. Ini adalah masih rangkaian ayat-ayat tadi, adalah penjelasan dari i'jazul Quran. Nanti kita akan rinci apa itu i'jazul Quran dan apa bentuknya, apa makna juga i'jaz ini. Wa annahu la yastati'ul basharu ay ya'tu bimithlihi, dan bahwasannya tidak ada satupun manusia yang bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran, wala bi asri suwari, tidak pula walaupun sekedar 10 surat, wala bi suratin, bahkan satu surat pun mim mithlihi yang sebanding atau yang bisa menyamai dengan Al-Qur'anul Karim. Li'annahu bi fasahatihi, karena Al-Qur'an ini dengan kefasihannya, wa balaghatihi, juga dengan balaghahnya, wa wijazatihi, ya, kejelasannya, wa halawatihi, keindahannya, wa istimalihi alal ma'ani al-azizah, juga cakupan maknanya yang agung, an-nafi'ah, yang bermanfaat di dunia wal akhirah, baik di dunia dan akhirat. La takunu, maka ini tidak mungkin yang seperti ini, seperti Al-Quran yang seperti ini, keindahannya, cakupannya, maknanya, kefasihannya, tidak mungkin illa min indillahi alladzi la yusbihu syai'un fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi wa aqwalihi. Tidak mungkin kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada yang bisa menyamai atau tidak ada yang menyamainya sesuatu pun dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya, firman-firmannya. Fakalamuhu la yusbihu kalamal makhluqin, di mana kalamullah, firman Allah ini tidak serupa dengan kalam makhluk.
Ya, maka diantara juga termasuk yang sudah sering kita bahas ya, bagian dari keistimewaan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran ini, bacaannya yang terjaga, yang Allah mudahkan kita untuk bisa membacanya sebagaimana Allah turunkan, tentu dengan syarat mempelajarinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar disebutkan, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk dipelajari, di mana kalau dalam tafsir dijelaskan makna kemudahan ini yang mencakup bacaannya mudah dibaca dengan baik dan benar, juga mudah dihafal, mudah difahami, mudah diamalkan, dengan syarat fahal mim muddakir. Adakah yang mau mengambil pelajaran atau mempelajarinya? Maka dalam kita belajar Al-Quran itu fokus kita ikuti saja syaratnya, tempuh prosesnya. Yang penting kita lakukan prosesnya, yaitu mau belajar, Allah yang memudahkan. Jadi nggak usah kita tambahkan dengan syarat-syarat yang lainnya. Misalnya syarat batas usia maksimal, syarat latar belakang pendidikan formal, syarat latar belakang sosial, suku dan sebagainya. Nggak ada syarat itu ya. Semua insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua berpotensi kompatibel untuk bisa mempelajari Al-Qur'anul Karim, termasuk bacaannya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir bahkan disebutkan satu perkataan ulama, kalau bukan karena Allah yang memudahkan, maka niscaya tidak ada makhluk yang bisa berbicara dengan kalam Khaliq. Ini adalah kalamullah sebagai disebut di sini yang tidak serupa ya. Fa kalamuhu la yusbihu kalamal makhluqin, di mana kalamullah tidak serupa dengan kalam makhluk. Tapi dengan izin Allah, makhluk ini, jadi kita ini Allah mudahkan bisa berbicara atau bisa membaca kalam Khaliq. Nah, ini kan kalamullah yang Allah mudahkan setiap lisan kita. Semua kompatibel untuk bisa membacanya dengan baik dan benar. Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan singkat Ibnu Katsir rahimahullah ketika membahas ayat ini dan ayat-ayat berikutnya. Tentu disebutkan, kita bacakan dulu ayat berikutnya supaya nanti kita bahas secara langsung. Ayat ke-38, am yaquluna iftara, apakah mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu membuat-buatnya. Ini diantara tuduhan orang-orang kafir saat itu adalah bahwasanya Al-Quran itu dibuat sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Yang uniknya, ini pernah kita bahas di kesempatan sebelumnya, perkataan orang-orang jahiliyah ini dikopas oleh orang-orang orientalis, lalu perkataan orang-orang orientalis dikopas juga oleh orang-orang liberal hingga saat ini. Mereka nggak tahu ucapan mereka itu sudah merupakan ucapan yang sudah diucapkan orang-orang jahiliyah zaman dulu, kopasan aja itu ya. Jadi kemudian apa dikatakan itu sebagai ucapan Nabi Muhammad SAW. Di Quran pun sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Apakah mereka menuduh Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW? Qul fa'tu bisuratin. Kalau memang menuduh begitu, nah ditantang sekarang. Ini namanya tahaddi. Nah, ada tahaddi fil Quran. Nanti dirinci juga oleh Ibnu Katsir di sini tentang apa itu tahaddi dan tahapan-tahapannya, tantangannya dari Al-Quran, tahaddi gitu. Maka ditantang, kalau begitu datangkan satu surat saja yang semisal Al-Quran. Wad'u man istata'tum, bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan panggil siapa saja yang kalian mampu untuk membantu buat nandingi satu surat saja. Ya. Min dunillah, selain Allah tentu ya. Oke, silakan minta bantuan siapapun ya. Mau manusia, jin dan sebagainya silakan. Selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar, jika tuduhan kalian itu benar. Nah, sekarang kalau kalian menuduh itu dibuat-buat ya. Sekarang coba buatin
satu surat saja gitu ya yang ditantang. Bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi'ilmi, bahkan mereka ini mendustakan. Jadi artinya sebetulnya ucapan orang-orang kafir ini semata karena mendustakan Al-Quran, sehingga kemudian dibuatlah tuduhan macam-macam terhadap Rasulullah SAW, terhadap Al-Quran ya. Karena pada hakikatnya sebetulnya lebih karena mereka mendustakannya terhadap apa yang mereka tidak menguasai ilmunya. Walamma ya'tihim ta'wilu, yang belum datang pada mereka penjelasannya. Artinya nggak ngerti, mereka ini nggak paham, tapi bantah duluan, itu loh maksudnya. Bantah sesuatu yang mereka sendiri nggak paham. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikian pula itu pun juga kopasan apa yang dilakukan oleh sebelum mereka, artinya sebelum orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah SAW pun juga sama modelnya, mendustakan lalu cari banyak alasan. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin, maka lihatlah, artinya kita juga belajar dari umat sebelumnya bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim ini, yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari orang-orang ini ada wa minhum man yu'minu bihi, ada yang kemudian akhirnya juga beriman. Wa minhum man la yu'minu bihi, ada juga yang tetap enggak beriman terhadap Al-Qur'anul Karim ini. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabbmu Maha mengetahui terhadap orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi mulai dari i'jazul Qur'an, kemudian nanti termasuk ada tahaddi di sini. Tahaddi itu tantangan dari Quran. Nah, jemaah bagi Allah Subhanahu wa taala, ini kita tambahkan pembahasan dari kitab yang lain ya. Ini kitab saya ambil dari kitab yang simpel saja. Ini salah satu kitab Ulumul Quran, yaitu kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama kontemporer ya, yang belum lama wafat. Yang mana itu maksudnya simpel. Sebetulnya kalau kita mau bahas detail ada banyak kitab-kitab yang lebih tebal ya, kayak Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran dan sebagainya. Dan materi ini selalu dibahas di satu bab. Dalam pembahasan I'jazul Quran sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang apa itu makna i'jaz yang kemudian kita sebut sebagai mukjizat? Apakah mukjizat itu artinya keajaiban gitu ya, sebagaimana kita identikan dengan makna keajaiban. Apakah mukjizat itu artinya keajaiban ya? Apa kata i'jaz? Al-i'jazu yang kemudian disebut mukjizat. I'jaz itu bentuk masdarnya ya, mukjizat. Wa nisbatul ajz ilal ghair, itu ada nisbat lemah. Al-ajz itu lemah, sebenarnya kata al-ajz artinya lemah kepada orang lain. Maknanya i'jaz atau mu'jiz atau dijamakkan mu'jizat ya, mu'jizah atau mu'jizat, itu artinya sebetulnya secara bahasa maknanya yang melemahkan ya. Jadi yang melemahkan. Sebagaimana kata al-ajz ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 31 ya, terkait ucapan Qabil ya, setelah membunuh saudaranya, qala ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi ya, dia mengatakan kenapa aku lemah, ajaztu, lemah dari melakukan apa yang dilakukan oleh burung elang ini ya. Ketika dia melihat burung itu kemudian menggali tanah, mengubur burung yang mati, dia baru mikir, karena awalnya nggak tahu orang mati itu diapain. Maka dia mengatakan kenapa aku nggak bisa, itu ajaz tuh, kenapa aku lemah, ajaz. Lalu kemudian kenapa mukjizat disebut mukjizat, itu masalahnya kok asal kata melemahkan. Wa tusamma al mu'jizatu ya, mu'jizatan. Kenapa mukjizat itu disebut mukjizat? Sebagaimana kita pahami mukjizat makna yang langsung terbesit di kita kan keajaiban ya, atau suatu yang luar biasa yang diberikan kepada para rasul.
Nah, kenapa dinamakan mukjizat yang asal kata melemahkan tadi? Li'annal basyaru ya'jizuna 'anil ityan bimithliha. Karena manusia itu lemah, artinya tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Makanya setiap rasul itu diberikan mukjizat sesuai kondisi kaumnya. Kondisi kaumnya yang mana kemudian saat itu kaumnya terbiasa dengan apa yang mereka agungkan, istimewakan. Ternyata rasul kemudian diberikan mukjizat yang lebih dari itu sehingga mereka tidak mampu untuk menandinginya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir kalau sini ya. Di bahasan ayat ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya", tidaklah nabi-nabi dari para nabi, ya tidaklah setiap nabi maksudnya, illa waqad utiya, kecuali diberikan minal ayat, berupa ayat. Makna ayat ini adalah mukjizat. Man amana ala mithlihi al-bashar, ya, yang mana yang kemudian membuat orang beriman saat itu, ya, orang-orang di masanya masing-masing, sehingga dia tahu, oh ini bukan sesuatu yang biasa gitu. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan. Tapi kata Rasulullah SAW, mukjizat yang diberikan kepadaku berupa wahyu, berupa Al-Quran ini. Auhallahu ilayya, di mana Allah mewahyukan kepadaku, fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an, dan aku berharap aku menjadi yang paling banyak pengikutnya. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya itu diberikan mukjizat sifatnya fisik. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW bersifat wahyu, yang kemudian memang karena Al-Quran ini dipersiapkan sebagai mukjizat yang sepanjang zaman, karena ini Nabi terakhir, Rasul terakhir, jadi sifatnya bukan fisik. Gitu. Sebagaimana dirinci di sini Ibnu Katsir rahimahullah terkait diantaranya seperti Nabi Musa, dijelaskan wa lihada. Jadi fakanu alamun nas bihi wa afawhum lahu, ya, di mana saat zaman Nabi Musa itu orang itu terbiasa dengan sihir, ya, dan mereka faham betul apa sihir itu seperti apa, sehingga kama arafa as-saharatu li'ilmihim yafnuna as-sihr, ya, bi fununis sihr, di mana mereka saat itu faham betul tukang sihir itu, mereka betul seluk-beluk sihir. Anna hadzal ladzi fa'alahu Musa alaihissalam, sehingga mereka tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu la yasturu illa an muayyidin musaddidin mursilin minallah, bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan dari Nabi Musa, pasti dari yang mengutusnya, yang menguatkannya, yang membackupnya. Wa anna hadza la yastata'u li basarin illa bi idznillah, dan tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu dilakukan manusia kecuali dengan seizin Allah. Wa kadzalika Isa alaihissalam, demikian pula Nabi Isa alaihissalam bu'itha fi zamanil ulama tib, di mana Nabi Isa alaihissalam diutus di era banyak ilmuwan kesehatan, ya, atau pengobatan. Saat itu sudah berkembang ilmu pengobatan, wa mu'alajatil mardha, ya, pengobatan penyakit, segala penyakit, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan orang buta, orang lepra atau kusta, termasuk apalagi ngidupin orang mati. Fakana yubriul akma wal abrasa wa yuhyil mauta biidznillah. Tapi Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan bahkan menghidupkan orang mati. Itu mau sehebat apapun dokter, bahkan sampai saat ini pun, ya, nggak ada yang bisa ngidupin orang mati, ya. Jadi sebagaimana dokter-dokter dalam sinetron, ya, selalu endingnya kan kami sudah berusaha maksimal,
tapi Tuhan berkehendak lain. Begitu aja ya. Jadi sehingga ada terkenal dokter yang selalu gagal menangani pasien, itu dokter di sinetron. Ya, pasiennya meninggal terus soalnya. Kembali ke sini, itu makna ijaz. Sehingga ijaz ini itu memang kemudian disesuaikan dengan kondisi zamannya, sehingga Al-Quran karena memang dipersiapkan untuk sepanjang zaman, maka bentuknya bukan fisik, bentuknya wahyu dengan segala kesusunannya, keindahannya, kefasihannya, kesempurnaan aturannya. Kembali ke kitab ini tadi, li'annahu amrun khariqul lil 'adah, karena mukjizat ini adalah suatu perkara yang di luar kebiasaan. Sehingga sebetulnya kalau kita terjemahkan keajaiban, ya nggak jauh-jauh amat sebetulnya, ya nggak salah-salah amat, walaupun secara makna bukan keajaiban ya, karena secara istilah ya identiknya dengan sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar hal yang umum ya, di luar nalar, kalau sekarang diplesetkan di luar nurul ya. Jadi artinya memang adalah amrun khariqun lil 'adah, kharij an hududil asbab al-ma'rufah, yang mana dia keluar bahkan dari sebab-sebab yang ma'ruf, yang enggak umum lah. Artinya menyalahi atau menyelisihi itu sunnah kauniyah. Tentu karena ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu perlu difahami, kata mukjizat sendiri adalah sesuatu istilah-istilah dalam tauhid ya, yang memang khusus untuk para nabi dan rasul. Sekali lagi ini sudah sering kita bahas ya, penggunaan mukjizat tentu tidak bisa kita gunakan asal ya. Jadi sekali lagi kata mukjizat sendiri sudah merupakan kata tertentu ya, walaupun secara makna itu adalah melemahkan atau kemudian identik dengan amrun khariqun lil 'adah atau perkara yang di luar kebiasaan, tetapi secara istilah syar'i dia hanya disematkan kepada nabi dan rasul ya. Adapun selain nabi dan rasul ya, itu ada istilah yang lain ya, yang boleh jadi Allah berikan sesuatu yang di luar kebiasaan juga, sesuatu yang istilah kita keajaiban tadi. Maka kalau itu seorang yang bertakwa, seorang waliullah, maka disebut karamah ya, yang secara makna artinya kemuliaan, tapi secara istilah itu dari sesuatu yang di luar kebiasaan yang diberikan pada para wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun boleh jadi orang yang bukan waliullah atau bahkan orang yang biasa-biasa saja mengalami sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan, itu juga sangat mungkin dengan seizin Allah. Maka disebut istilahnya ma'unah. Ma'unah secara bahasa artinya pertolongan. Jadi ketika kita mungkin ya mengalami sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar nalar tadi ya, maka kita menyebutnya lebih pasnya ma'unah. Walaupun boleh jadi itu karamah, ketika Allah melihat mungkin ada satu amal soleh yang istimewa, tapi mengklaim itu yang tidak bisa ya. Jadi tentu biarlah yang menilai itu Allah, tapi kita mengklaim saya dapat karamah, nah, dengan kegeeran akhirnya. Walaupun boleh jadi ya sangat mungkin karena satu amal soleh tertentu ya, yang istimewa, kalau Allah berikan tiba-tiba sesuatu yang di luar kebiasaan ya, yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, sangat mungkin. Tapi tentu lebih pasnya kalau kita mengatakan sendiri ya, mengatakan sendiri, oh saya dapat ma'unah, nah, begitu, dapat ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana istilah mukjizat ini juga selalu dipakai oleh kalau tadi dari sudut pandang dokter yang selalu gagal ya, di sinetron ini dari sudut keluarga pasien, hanya mukjizat ini yang bisa menyelamatkan. Tiba-tiba dokternya bilang kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuhan berkehendak lain. Ini dokter sinetron ini selalu gagal,
menangani pasien. Ya. Kembali ke sini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ijazul Quran maknahu, dan ijazul Quran. Nah, baru kita membahas ijazul Quran, maknanya adalah itsbatu ajzil bashar. Jadi menegaskan atau menetapkan lemahnya manusia, mutafarriqina wa mujtami'in, baik sendiri-sendiri maupun bareng-bareng, mau bareng-bareng kerjasama, itu semua tidak akan mampu anil ityan bimithli, untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Ya, jadi, dan itu terbukti sampai sekarang. Ya. Tidak ada satupun mau nandingi. Ada yang berusaha kayak Musailamah dulu di zaman, sudah mulai muncul di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, tapi ditumpas oleh di masa Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Yamamah. Ya. Itu yang mengaku Nabi, dapat wahyu, ingin menandingi surat-surat Al-Quran, tapi malah jadi aneh. Ingin menangis surat Al-Fil, dia bikin tentang surat Al-Fil juga tentang gajah, tapi ya isinya mendefinisikan gajah itu badannya besar, telinganya lebar dan seterusnya. Termasuk juga bikin surat tentang katak dan sebagainya. Akhirnya walaupun ada yang kemudian berusaha, tapi tetap tidak sebanding. Orang akan tahu apa perbedaannya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di sini dirinci lagi, fal mu'jizatu idzan, maka mukjizat itu adalah barohin. Maka intinya mukjizat itu adalah barohin, bukti. Minallah Subhanahu ila ibadihi, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bisidqi rusulihi wa anbiya'i, atas benarnya rasul-rasulnya dan nabi-nabinya. Jadi intinya mukjizat ini Allah berikan sebagai penguat para nabi. Walaupun nggak setiap nabi juga diberikan mukjizat. Jadi mukjizat ini bukan sesuatu yang selalu ada pada setiap nabi. Ini tambahan, penguat. Walaupun Nabi Muhammad SAW sendiri itu juga diberikan mukjizat secara fisik juga sangat banyak, bahkan sangat banyak. Itu ada juga kitab secara khusus membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ribuan. Termasuk yang banyak dibahas saat ini ya tentang Isra Mi'raj. Kemudian juga di saat berbagai peperangan. Banyak sekali Allah berikan mukjizat itu pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kalau di perang Khandaq yang paling populer, yaitu dengan Khandaq artinya parit ya, strategi menggali parit itu. Suatu ketika pas proses menggali, ada batu besar yang tidak ada satupun bisa memecahkannya. Ini menghalangi menggali parit ini. Akhirnya Rasulullah SAW sendirilah yang turun, mengambil palunya, sekali pukul langsung hancur lebur menjadi pasir. Masih di peristiwa perang Khandaq juga, karena ini menggali parit berhari-hari, orang pada lapar, kehabisan makanan, ya semua pada lapar. Rasul sendiri pun juga sampai diganjal perutnya dengan batu karena lapar. Maka ada sahabat yang kebetulan punya kambing masih kecil, ya, masih kecil, anak kambing. Akhirnya dia sembelih, dimasak, lalu bisikin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya, karena ini cuma anak kambing. Ini cuma yang dibisikin cuma Rasul saja. Ini kita ada sedikit makanan, diajak makan ke rumah. Itu cuma masak anak kambing doang. Seberapa ya? Buat jamaah Al-Furqan aja nggak cukup ya. Jadi itu akhirnya ternyata Rasulullah SAW ngasih tahu yang lain. Ayo kita diajak makan semua. Ini ya. Semua datang ke rumah sahabat ini, ya si tuan rumah ini bingung. Maka Rasulullah SAW ditenangkan, udah tenang saja, kamu duduk saja, biarin orang ngambil makanan. Ya, ternyata semua ngambil, ya, makan sampai kenyang. Ya, setelah itu baru terakhir tuan rumahnya, silakan. Baru tuan rumahnya yang ngambil sendiri, dibuka pancinya masih utuh. Ya, itulah baru jatah si tuan rumah itu.
Itu contoh ya. Artinya mukjizat secara fisik juga sangat banyak dalam berbagai momen-momen yang dibutuhkan saat hidupnya Rasulullah SAW. Tetapi memang yang dipersiapkan untuk sepanjang zaman seterusnya yaitu Al-Quran Al-Karim ini. Sehingga mukjizatnya berupa wahyu, di mana bentuk kemukjizatannya di sini dirinci secara umum dulu, nanti baru dirinci secara detail ya. Bahwasanya innamal gharad idharu anna hadzal kitab haqqun. Tujuannya ditegaskan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah hak, satu yang benar. Allati ya'jizul bashar anha, di mana manusia semua tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Laisal gharad minha illa li'idhari sidqihim. Tentu tujuan utama untuk menunjukkan benarnya ya, Al-Quran ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa itsbatu anna ma ja'u bihi innama huwa biwahyin minal hakimil alim. Dan sesungguhnya mukjizat yang diberikan juga para rasul yang lain juga itu semata menegaskan benarnya wahyu yang dibawa oleh para rasul. Jadi tujuan utamanya tentu mengikuti petunjuknya, bahwasanya yang disampaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini supaya kita nggak gagal fokus ketika kita mengagumi segala keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Nanti termasuk diantaranya mukjizat secara ilmiah. Jadi hal-hal yang sifatnya sains itu yang disebut dalam Al-Quran dibuktikan secara sains modern kebenarannya. Tentu bukan sekedar kita wow doang, Masya Allah doang, sekedar kemudian kita takjub, oh ternyata luar biasa ya Quran ya, gitu ya. Oh ternyata di Quran sudah ada ya, gitu. Itu saja tentu belum cukup, karena tujuan goalnya bukan itu sebagaimana disebut di sini ya. Ini hanya menegaskan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul, yang tujuannya supaya kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul itu, yaitu Al-Quranul Karim ini. Maka ya tentu tidak berfaedah kalau sudah takjub, kagum, tapi belajar ngaji enggak, mengamalkan enggak, tetap malas baca Quran, tetap malas mengamalkannya, tidak menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Tentu setelah kita memahami ya, oh iya ini gitu ya, benar gitu. Dengan segala bukti-buktinya kita kagum, takjub, ya tentu goalnya mengokohkan semangat kita di dalam mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Itu goalnya ya. Setelah kita membahas i'jazul Quran ini juga tentu tidak berhenti di situ. Kita kemudian sekedar bertecak kagum, ternyata Quran sudah ada ya, ternyata begitu ya, begitu. Nah, ini makanya sudah ditegaskan dari awal oleh penulis ini, Syekh Muhammad Al-Sabuni ya. Jadi bukan sekedar kemudian orang takjub terus merasa ini luar biasa, kita nggak mampu menandinginya, terus gitu doang berhenti begitu. Enggak. Quran tetap kitab hudan, kitab petunjuk, sebagai hidayah yang harus kita amalkan, kita ikuti aturannya. Semakin meyakinkan kita aturan Quran ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ini kita bahas ada bentuk-bentuk ya, secara ringkas ya. Walaupun di sini dirinci cukup panjang, tapi ini kita bahas poin-poinnya saja. Wujul i'jazul Quran Al-Karim, ya, sisi-sisi i'jazul Quran. Awalan yang pertama an-nazmu al-badi' al-mukhalif li kulli nazmin ma'hudin fi lisan Arab. Pertama susunannya yang indah. Jadi dari susunannya yang bahkan menyelisih segala karya susunan orang-orang Arab. Ya. Dari saat itu hingga saat ini tidak ada yang bisa menandingi, menyamai. Apalagi Quran itu turun di era memang sangat top-topnya
penyair. Jadi ilmu bahasa ini syair. Makanya kalau kita belajar nahwu, belajar bahasa Arab, maka banyak akan dikutip syair-syair jahiliyah. Jadi lebih, karena itu adalah era fasih-fasihnya. Bahasa Arab paling fasih. Itu kalau baca nahwu selalu di antara kutipannya itu adalah syair-syair di era jahiliyah. Jadi saat itu orang tahu semua pakar di situ juga tahu ini bukan manusia ini yang buat ini, gitu. Yang tahu, yang paham, dia akan mengatakan ini bukan dibuat oleh manusia. Jadi bahkan saat itu mereka terbiasa ya berbangga, bahkan mengejek, membalas ejekan semua dengan syair. Dengan syair. Padahal salah satu, kalau ini seingat saya salah satu ulama ya. Ini saya lupa di era tabi'in atau apa gitu ya. Ada seorang ulama saat itu terkenal cadel ya. Terkenal cadel ya. Enggak bisa bilang huruf ro. Yang mana kemudian ini menjadi bahan ejekan. Wah, cadel gitu ya. Akhirnya dia membuat sekian bait syair, ya, ratusan bait, yang dalam bait syairnya itu tanpa satupun huruf ro, gitu ya. Sehingga boleh dibaca dari awal sampai akhir, nggak kelihatan dia cadel karena nggak ada huruf ro-nya. Habis itu orang kemudian tidak meremehkannya lagi. Bagaimana kita bikin satu paragraf saja tanpa satu huruf R pun, bisa nggak? Satu paragraf saja. Ngomong paragraf aja udah ada R-nya. Wah, ini bikin bait syair yang tentu bait syair itu ada aturan sajanya, aturan jumlah hurufnya, ada aturannya. Ya, kalau dalam buat syair bahasa Arab itu bahkan jumlah hurufnya. Itu tanpa satu pun huruf ra. Tentu ini tidak mungkin kalau orang ini, kecuali orang ini sangat menguasai betul bahasa. Sudah bisa memilih kata tanpa satu pun huruf ra. Nah, kembali ke sini, jadi bahkan di era itu bahkan lebih top-topnya lagi, ya. Lebih top-topnya lagi era ilmu sastra balaghah, ya. Sehingga tadi ya kalau dalam pembahasan nahwu di antara kutipan utamanya ya di samping Al-Qur'an itu sendiri, karena Al-Qur'an ini juga menjadi rujukan dalam ilmu nahwu, ya, karena tentu dia sebagai sumber dalam bahasa karena susunannya tadi juga. Di antara kutipannya juga era fasihnya Arab ya, itu masa jahiliyah. Yang kedua al-uslub al-ajib al-mukhalif li jami' uslubil asalibil arabiyah, termasuk sistematikanya. Kalau tadi susunannya, ini sistematikanya, metodologinya. Uslub itu kalau diterjemahkan lebih sistematika, metodologi dalam penyampaiannya yang luar biasa, yang menyelisih juga segala uslub, segala sistematika Arab ya, saat itu. Yang ketiga, thalithan al-jazalah. Jazalah itu kefasihan. Allati la yumkinu al-makhluq an ya'tiya bimithliha. Yang tidak, di mana makhluk ya, tidak ada yang mampu, tidak mungkin bisa menyamainya, kefasihan Al-Qur'anul Karim. Sehingga bahkan kalau kita belajar tajwid juga dengan detail ya, bahkan pilihan huruf itu, kenapa ini pilihan hurufnya huruf-huruf tebal, isti'la, huruf-huruf yang tarqiq, itu bahkan mencerminkan makna. Jadi kita bisa merasakannya. Saat kita, tentu kita ngerti tajwid, kita paham yang kita baca, itu selalu mencerminkan makna. Ada dzauq, rasa yang bisa kita rasakan. Bahkan pilihan hurufnya sampai segitu. Ya, pilihan hurufnya, kefasihannya, sehingga ini mempengaruhi ya, kalau sebagian nanti di poin akhir ya, baik kawan maupun lawan ya, itu kefasihannya ini didengar, ketika didengar, dibaca. Dan hakikatnya ini tambahan sedikit ilmu tajwid ya, Al-Quran itu Allah jadikan bacaannya itu ringan sebetulnya kalau dibaca dengan benar. Jadi semakin bacaan kita benar, itu semakin enteng bacanya sebetulnya. Ya, semakin ringan.
Karena hakikatnya tentu untuk membaca dengan benar itu butuh capek dulu, tentu butuh berusaha belajar. Ya, memang prosesnya dia butuh mujahadah, kesungguhan. Tapi ketika bacaan itu sudah benar, baca itu ringan, nggak gampang capek. Ya, sehingga kalau kita daya tahan baca Quran kita nggak lama, ya banyak faktornya. Ya, diantaranya tentu faktor bacaan tentu. Yang jangan ya. Boleh jadi kita nggak tahan lama karena kita ini sebetulnya pusing dengar suara sendiri juga gitu ya. Jadi atau karena bacaan nggak benar tadi memang bikin capek. Ya. Bacaan yang tidak ideal itu bacaan yang bikin capek. Ya. Kefasihannya diantaranya sampai ke efek bacaan tadi ya. Kalau kita baca dengan benar, karena hakikatnya Quran itu ringan. Ya, kalau dibaca dengan benar, itu juga nggak cepet capek. Kita bacanya mau berapa lama aja. Yang keempat, rabi'an at-tasri' ad-daqiq al-kamil. Ini yang kita bahas di ayat sebelumnya ya. Tentang kandungan syariatnya, pensyariatan yang detail, yang sempurna. Kalau itu yang kita bahas kemarin di ayat 35 sampai 36 ya, yang sudah kita bahas tentang kesempurnaan syariat yang dikandungnya. Ini juga nggak ada yang bisa menandingi. Bagaimana sedetail itu ya. Maka alladzi yabussu kulla tasri' wad'i, yang ini tidak bisa ditandingi atau mengalahkan semua aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dia terbatas. Khamisan, yang kelima, yaitu al-ikhbar 'anil mughayyabat allati la tu'rafu illa bil wahyi. Termasuk di antara bentuk i'jazul Quran adalah kabar tentang hal-hal gaib. Yang gaib banyak dikabarkan tentang hal baik itu yang terkait masa lampau, termasuk hal-hal yang tidak tampak. Kan gaib itu artinya ghaba, artinya sesuatu yang nggak tampak. Itu atau yang akan datang. Kondisi-kondisi akan datang tentang akhir zaman, tentang kiamat, tentang akhirat, surga, neraka. Tentu hal seperti ini nggak mungkin kalau itu dibuat oleh manusia. Termasuk hal-hal yang terkait akhir zaman yang di Al-Quran disebutkan dan masa kini banyak terbukti ya, tentu akan terus Allah tampakkan kebenaran itu sebagaimana Allah sebutkan di akhir surat Fussilat. Akhir surat Fussilat itu pas di halaman yang pertama juz 25 ya, itu akhir Fussilat disebutkan, atau nama lainnya kalau kita buka mushaf standar Indonesia itu Hamim Sajdah ya, surat Hamim Sajdah disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan terus tampakkan ya, sanurihim ayatina fil afaqi, ayat-ayat kami, kebenaran ayat-ayat kami fil afaqi, di segala penjuru, wa fi anfusihim, dan dalam diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum, hingga terbukti tampak bagi mereka annahul haq. Nah, ini goalnya ya, bahwasanya Quran itu adalah al-haq ya. Setelah kita sampai goalnya ini Quran al-haq, tentu ya kita terus menjadikannya sebagai petunjuk, mengamalkannya. Kemudian yang keenam, sadisan adamu ta'arud ma'al ulumil kauniyah al-maqtu' bisihatiha. Nah, termasuk tidak adanya pertentangan dengan ilmu sains, ilmu pengetahuan yang kemudian dibuktikan kebenarannya. Ini yang tadi sempat kita singgung ya. Di Quran banyak sekali ayat tentang astronomi, tentang bumi, tentang apa, berbagai hal ya, tentang manusia, termasuk tadi yang saya bacakan di salat subuh itu di rakaat kedua, itu masih satu nyambung ya, surah Al-Mu'minun dari awal satu halaman, kurang dikit tadi kita bagi dua ya. Yang di mana rakaat kedua membahas tentang perkembangan janin ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, Allah ciptakan dari saripati tanah, kemudian tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin, lalu kami jadikan dia nutfah ya, yang berdiam di tempat yang kokoh di rahim.
Lalu dirinci di ayat berikutnya, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan, dari nutfah itu menjadi 'alaqah, segumpal darah, dari 'alaqah tsumma khalaqnal 'alaqata mudghatan, dari 'alaqah kemudian menjadi segumpal daging dan seterusnya. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, kami ciptakan dari daging itu keluar baru tulang. Fa qasanal 'idhama lahman, tulang dibungkus lagi dengan daging. Padahal waktu itu nggak ada USG, nggak ada Onsen dan sebagainya. Tapi sudah sedetil itu. Ya. Dan sekarang dibuktikan. Nah, itu contoh juga. Termasuk tentang astronomi, di surat Yasin banyak disebut tentang rotasi matahari, rotasi bulan. Dan termasuk di awal surat Yunus ini, surat Yunus juga dibahas ya tentang di halaman pertama kita bahas, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinil hisab. Dialah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, kemudian kami tetapkan manazil atau garis-garis edarnya. Ilmu garis edar, garis orbit itu kapan munculnya? Kan baru ya di sains modern. Untuk apa? Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, sehingga waktu-waktu sholat jelas, waktu menghitung bulan jelas, itu perhitungannya jelas. Karena apa? Masing-masing ini beredar secara konstan, stabil, sehingga bisa diukur. Tentu sekali lagi bukan sekitar berhenti kita pada mengagumi, di Quran ternyata ada yang membahas itu. Goalnya lagi-lagi kembali ke Quran itu adalah al-haq. Lalu kita jadikan dia sebagai petunjuk bahwasanya segala aturannya juga hak, segala tuntunannya itu juga yang sempurna. Ini yang poin ke-6 ya. Ada muta'arud ma'al ulum al-kauniyah. Tidak ada pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan kalau di kampus-kampus itu dibahas khusus ya. Itu terkait ini. Artinya secara akademik pun sudah dibuktikan sendiri oleh para akademisi. Ini membuktikan mereka para ilmuwan, para akademisi, walaupun yang kemudian alhamdulillah diantaranya bahkan orang-orang muslim yang akhirnya masuk Islam, walaupun ada juga yang akhirnya tetap tidak beriman, juga ada sebagaimana disebut di Quran ini kan. Tapi banyak juga yang ilmuwan yang akhirnya beriman karena penelitian dia terkait itu ternyata ada di Quran gitu. Sabi'an, yang ketujuh, al-wafa bi kulli ma akhbara 'anil Qur'an karim min wa'din wa wa'idin. Jadi al-wafa, jadi memenuhi setiap apa yang dikabarkan di Quran, baik itu berupa janji maupun ancaman. Semua janji, ancaman di Quran itu dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang kemudian yang paling tahu waktunya. Ya, tapi semua itu dipenuhi Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sudah terjadi. Jadi setiap janji Allah itu benar. Tidak ada yang meleset gitu gampangnya ya. Lalu yang ke-8, al-ulum al-ma'arif allati istamala 'alaiha. Termasuk berbagai ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya, baik al-ulum asy-syar'iyyah, baik itu ilmu-ilmu syariat, wal ulum al-kauniyah, maupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lain ya kandungannya. Jadi sehingga kemudian menjadi inspirasi segala ilmu. Yang ke-9, wafa'u bihajatil bashar, di mana Al-Quran ini memenuhi kebutuhan manusia sesuai fitrah manusia. Tidak ada aturan Quran ini yang menyelisih fitrah manusia. Jadi semua apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya itu diatur ya, sesuai hajat manusia ini. Karena itu yang membuat, karena Rabbul Bashar, Rabbnya manusia. Dan yang terakhir, yang ke-10, asyiran ta'thiruhu fi qulubil atba' wal a'da. Ini sempat kita singgung. Jadi pengaruhnya di hati baik pengikut maupun musuh. Ya, jadi semua merasakan pengaruh ini. Walaupun kalau di
Orang-orang kafir yang tadi efeknya ada yang makin menentang, sebagaimana pernah kita bahas itu di surat Al-An'am ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Kami tahu engkau sedih, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Perkataan mereka membuatmu sedih. Maka Allah tegaskan, "Fa innahum la yukadzibunaka." Sesungguhnya mereka itu bukan tidak percaya kamu, tapi mereka memang menentang ya. Itu diceritakan kisah tentang Abu Jahal ya. Yang dia sendiri juga penasaran bersama tokoh-tokoh yang lain, beberapa pembesar Quraisy, 3 orang kalau nggak salah ya, semua pembesar. Diam-diam di luar dulu garangnya minta ampun ya, garangnya mau warning orang jangan dengeri Quran, nggak benar, ini dusta, ini kata perkataan tukang sihir dan sebagainya. Tapi diam-diam ternyata mereka sendiri penasaran, mereka sendiri tertarik dan nguping, malam-malam nguping secara diam-diam bacaan Rasulullah SAW. Walaupun di luar namanya tokoh ya, jaimnya minta ampun ya, gengsinya, tetap dia garang, melarang orang untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi masing-masing 3 orang ini tanpa tahu satu sama lain nguping. Ternyata pas pulang ketemu di jalan, gitu, ketemu di jalan. Akhirnya pada tahu ngapain ini malam-malam. Ternyata sama-sama nguping. Akhirnya mereka sepakat, ini jangan sampai tahu pengikut kita ini. Jangan sampai tahu para follower kita, fans kita bisa kacau ini gitu ya. Udah kita pulang, jangan diulangi. Ntar kalau ketahuan kita nguping, kita sendiri ngelarang gitu kan. Akhirnya malam berikutnya ternyata masing-masing berpikir, tadi malam kita udah sepakat tidak akan balik. Artinya kalau saya balik, pasti yang lain nggak tahu kan gitu. Ternyata 3-3-nya berpikir yang sama. Ini berpikir yang sama, nguping lagi gitu ya. Jadi karena tadi berpikirnya begitu, pasti yang lain nggak balik, udah saya balik lah. Itu masih penasaran lagi. Kemudian akhirnya setelah itu ketemu lagi di jalan tanpa ngomong sepatah kata pun, langsung malu sendiri-sendiri nyebar udah gitu. Nah, itu kemudian dijelaskan dalam surat Al-An'am ya, yang sudah kita bahas, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Itu. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita terkait i'jazul Quran. Tinggal satu pembahasan dikit masih di pembahasan ini, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya tentang tahaddi tadi yang belum kita bahas ya. Tahaddi, beberapa tantangan Quran, tahapan-tahapannya dari yang secara umum sampai secara khusus dibahas juga di Tafsir Ibnu Katsir, tapi lebih rinci di kitab Ulumul Quran ini ya. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.